Kabupaten Bombana terletak di Jasirat Tenggara Pulau Sulawesi, yang merupakan salah satu daerah tingkat 2 yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ibu kota Rumbia, Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton. Kabupaten Bombana mempunyai wilayah daratan seluas 2.845,36 km persegi atau 284.536 hektar, dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas 11.837,31 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bombana sesuai data pada tahun 2022 berjumlah 153.304 jiwa. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di semua sektor. Di antaranya di sektor pertambangan dan mineral, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Di balik hijau subur pegunungan dan derasnya aliran sungai, jauh dari sentuhan pembangunan dan kemajuan, Kecamatan Matausu yang terdiri dari Desa Kolombi, Wiawia, Lamuru, Morengke, dan Totole menyimpan cerita perjuangan yang tak selalu terlihat. Daerah ini yang menyimpan potensi besar, namun masih bergelut dengan berbagai keterbatasan. Di tengah keterbatasan, masyarakat tetap berjuang, berharap akan hadirnya perhatian dan kebijakan yang mampu membawa perubahan nyata menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kami rasakan pemerintah desa bersama dengan masyarakat itu adalah akses jalan yang sangat terisolir, sehingga untuk masyarakat mengangkut hasil pertanian, hasil perkebunan itu sangat kesulitan. Di sisi lain, kehidupan di Kecamatan Matausu masih terlihat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mau tidak mau, masyarakat yang kurang mampu harus menempati rumah tak layak huni. Karena rumah kami sudah tidak layak dihuni, sudah bocor sengnya, dan dinding-dindingnya sudah lapuk. Kalau hujan, kadang menetes air, kadang masuk air dalam rumah. Saya belum bisa capaikan untuk membangun rumah karena butuh dana besar. Selain itu, ternyata beberapa masyarakat masih sulit untuk mendapatkan akses internet dan air bersih. Untuk kami selaku warga di sini awalnya sangat-sangat merasa kekurangan, terutama di bidang ini air bersih. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan membuat suara mereka nyaris tak terdengar. Mereka tidak menuntut banyak hal, namun hanya ingin mendapatkan perhatian yang adil. Oleh karena itu, dengan segala kesulitan yang terjadi, Kodim 1431 Bombana bersama kepolisian dan pemerintah Kabupaten Bombana
melaksanakan program TMMD yang ke-124. Yang dimana program ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kecamatan Mataus. Setelah mendengar bahwa TMMD yang ke-124 di Matausu ini dilaksanakan di Matausu ini, kami sangat bergembira dan masyarakat juga menyambut dengan antusias karena memang sangat bermanfaat untuk masyarakat, sebagaimana yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa kami, yaitu ada pembangunan deker, ada jalan usaha petani. Jadi ini manfaatnya sangat luar biasa kepada para petani kami, karena ini adalah akses untuk mengeluarkan hasil-hasil pertaniannya mereka. Terima kasih atas prioritas pembangunan jembatan yang terrealisasi pada tahun 2025. Mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk membangun hasil tani yang lebih besar lagi. Saya Insinyur Haji Burhanuddin, MSI, Bupati Bombana, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kodim 1431 Bombana atas pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-124 tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana. Kegiatan TMMD ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mempererat sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam bingkai gotong royong untuk memajukan desa. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi pembangunan yang berkelanjutan di daerah kita. Kodim 1431 Bombana melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu sasaran fisik, non-fisik, maupun program unggulan Bapak Kasat. Sasaran fisik diantaranya adalah perbaikan jalan usaha tani, perbaikan rumah ibadah, perbaikan MCK, jembatan, maupun beberapa sarana umum lainnya. Adapun sasaran non-fisik yang dikerjakan di 5 desa di Kecamatan Matausu, yang pertama adalah sosialisasi penyuluhan narkoba, sosialisasi bela negara, sosialisasi wawasan kebangsaan, sosialisasi tentang lingkungan hidup, dan sosialisasi KBKes. Selain itu, kami melaksanakan sasaran tambahan dalam mendukung program unggulan Bapak Kasat. Yang pertama, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor dan rehab MCK, penanaman 1.200 bibit pohon di 5 desa, pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu, dan pemberian makanan bergizi gratis bagi 100 orang siswa. Saya ucapkan
setinggi-tingginya atas sinergi dan dedikasi selama pelaksanaan TMMD ini. TNI Manunggal membangun desa ke-124 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Alhamdulillah sumber air kami sudah dekat dan bisa membantu masyarakat di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Windiatno, Pangdam 14 Hasanuddin, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodim 1410 Bantaeng, Kodim 1406 Wajo, Kodim 1403 Palopo, dan Kodim 1431 Bombana yang telah melaksanakan program TMMD yang ke-124 berjalan dengan aman dan lancar. Saya harapkan dengan keterlibatan TNI dalam percepatan pembangunan daerah sebagai bentuk pengabdian TNI untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir. Ewako.